supaya dia tuh nanti bisa bertahan dan bisa ngikutin pelajaran dan lulus pastinya. Selain dari aspek finansial, Bu ya. Oke. Aspek finansial memang penting, terutama mulai tahun 2021 ini tuition fee atau SPP-nya kuliah di India itu naiknya itu drastis. Jadi untuk pendaftar, untuk yang ini ya, apa namanya, kalau saya boleh ya cerita untuk membandingkan biaya. Oke, Bang Ihsan, ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan dari pejuang rantau India. Salam lakson dulu lah. Tetet. Jadi pertanyaan aku gini Bu ya. Gimana? Selain dari aspek finansial, kalau orang-orang calon-calon mahasiswa baru lah yang dari Indonesia mau ke India, apa yang paling dan harus dipersiapkan supaya dia tuh nanti bisa bertahan dan bisa ngikutin pelajaran dan lulus pastinya. Selain dari aspek finansial, Bu ya. Oke. Aspek finansial memang penting, terutama mulai tahun 2021 ini tuition fee atau SPP-nya kuliah di India itu naiknya itu drastis. Jadi untuk pendaftar, untuk yang ini ya, apa namanya, kalau saya boleh ya cerita untuk membandingkan biaya sebelum tahun 2021 dan ketika mulai 2021. Kuliah di India sebelum 2021 itu bisa dibilang murah, karena begitu bayar sekali untuk mahasiswa S1 itu bisa hanya 15 juta. Satu program? Satu ya, sampai selesai 3 tahun, karena S1 di sini kan hanya 3 tahun. Terutama untuk social science ya. Memang ada beberapa S1 yang 4 tahun, tapi biasanya untuk mereka yang eksak. Nah, terus kemudian selain tuition fee yang dibayar sekaligus di depan, itu ada yang namanya continuation fee. Continuation fee itu dibayar per tahun. Nah, itu per tahun itu hanya 800.000 sampai range-nya 1 juta. Nah, jadi tergantung dari jurusannya. Nah, kalau yang saya tahu yang paling murah itu adalah kayak Islamic Studies, terus kemudian industri atau apa itu S1 bisa 15 juta per tahun. Selama 3 tahun sampai selesai lah, bayar sekali di depan. Paling mahal kayaknya ini English Communication itu 34 juta atau berapa itu sampai selesai. Nah, sekarang mulai tahun 2021 itu naiknya Masya Allah. Bisa dibilang 300% lah. 300% ya? Ya, 300%. Karena untuk tuition fee aja katanya loh, ini per tahun aja bayarnya 8 juta. Tahun loh. Saya belum tahu di mukanya untuk bayar itu berapa. Nah, apalagi kalau coba kita bayangkan kalau untuk mahasiswa kedokteran. Kedokteran akan lebih mahal lagi. Paling murah adalah 20.000 rupiah, tapi itu untuk yang kuliah di perguruan tinggi negeri ya. Tapi kalau untuk yang di perguruan tinggi swasta bisa 7,4 lakhs. 7,4 lakh itu 150 juta? 1,4 lakh, oh ya, 30 juta ya? 30. Kan 20 kali 1 lakh itu kan 20 juta. Itu bahkan dapat informasi sekitar ada yang sampai 800 sekian juta. Sekarang dari aspek yang lain ya, non-finansial terutama adalah bahasa Inggris, karena perlu diketahui komunikasi sehari-hari India itu yang digunakan adalah bahasa Inggris. Itu. Yang kedua, ketika mau kuliah ke sini itu teman-teman harus tahu pertama kali adalah mata kuliah yang akan diberikan itu apa, karena di situ udah jelas silabusnya apa. Jangan sampai begini, ambil jurusan hanya ikut-ikutan, dan ini kan juga harus berpikir tentang apa sih prospek ke depan untuk mahasiswa tersebut ketika setelah lulus, baik dia mau melanjutkan ke S3
kedua maupun dia untuk kembali ke Indonesia, bekerja di Indonesia, atau ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Karena sekarang itu kan sangat terbuka sekali mahasiswa lulusan, terutama mahasiswa lulusan luar negeri itu yang akhirnya mereka ada juga yang melanjutkan bekerja di luar negeri kan. Dan hal yang ketiga adalah pelajari tentang masalah budaya setempat, masyarakat setempat. Jangan sampai datang ke India itu mereka mengalami namanya cultural shock yang sangat ekstrim gitu. Akhirnya mereka menjadi tidak bisa bertahan. Karena terus terang kondisi di India ini sangat diverse sekali. Dengan penduduk 1,3 itu kan latar belakangnya sangat banyak sekali. Mereka bahasa lokalnya aja ada sekitar 30 sekian ya. Nah, selain bahasa Inggris, mereka juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya ketika nanti di saat kuliah itu ada campuran bahasa pengantarnya adalah bahasa lokal. Nah, ini harus ada keberanian, ada kemauan untuk belajar bahasa lokal yang digunakan juga sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, kalau mereka nggak mau belajar bahasa komunikasi sehari-hari, sulit bagi mereka untuk survive, untuk menghadapi masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal mereka, karena mereka kan tidak hanya hidup di kampus ya, mereka harus berbaur juga dengan masyarakat setempat supaya mereka punya selain tingkat survival yang tinggi juga punya network dengan orang lokal. Karena kalau kita udah punya network dengan orang lokal itu ketika ada masalah itu akan banyak lah yang akan membantu gitu. Nah, itu jangan sampai mengalami cultural shock yang ekstrim. Terus bahasa, persiapan dengan baik bahasa Inggris, karena nih ya mahasiswa orang India itu tingkat literasinya tinggi, dan itu namanya kampus itu perpustakaan akan menjadi penuh ketika menjelang ujian, dan mereka itu tahan untuk baca buku, dan mereka juga harus mempersiapkan mental untuk mengikuti sistem pembelajaran yang ada di India. Karena meskipun India itu disebut dengan negara yang maju di bidang IT, tetapi ketika berada di kampus itu masih ada beberapa kampus yang menerapkan ujiannya itu tulis tangan. Nah, ini teman-teman harus tahu juga supaya mereka tidak kaget ketika di Indonesia pada saat kuliah, pada saat SMA, atau mereka yang sudah pernah kuliah di Indonesia S1 melanjutkan kuliah di sini S2, itu kan mereka ujiannya sudah mulai pakai online gitu ya, yang cukup diketik dengan laptop. Ketika ada tugas juga ditulis diketik dengan laptop. Kalau di sini enggak, ujian selama 2-3 jam itu tulis tangan, dan itu pertanyaan bukan hanya A, B, C, D milih objektif gitu ya, tapi ini juga ada yang esai. Nah, itu dari misalkan 7 pertanyaan disuruh pilih 5. Nah, itu harus ditulis tangan dan tidak boleh menjawab hanya secara singkat garis besarnya enggak. Jadi kalau saya amati bahwa pendidikan di India itu memberikan keterampilan atau skill untuk menganalisa lebih jauh. Jadi ketika misalkan ada pertanyaan sederhananya ya, apakah rujak itu, nggak bisa rujaknya dijawab dengan rujak adalah makanan pendamping untuk acara misalkan perkawinan atau setelah melahirkan atau misalkan 7 bulanan atau apa gitu. Ini enggak, harus dijelaskan rujak itu terbuat dari apa, bahannya apa saja, jenis-jenis rujak itu apa aja, fungsinya rujak itu untuk apa aja, misalkan itu disajikan untuk acara-acara. Dan itu satu pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dikembangkan gitu ya? Ya, betul. Pertanyaan itu dikembangkan. Ketika
seorang mahasiswa hanya menjawab singkat, itu sangat akan mempengaruhi nilai mereka. Dan kalau yang belum tahu, mereka biasanya akan fail. Itu dianggapnya mereka tidak membaca banyak, tidak memahami terhadap materi yang diberikan. Gitu. Dan makanya nggak heran kalau kemampuan menghafalnya orang India itu terus Mereka apa-apa dihafal sama dia ya Bu ya, sama orang India. Iya, itu kebetulan yang saya tahu dari beberapa mahasiswa, nggak cuma satu mahasiswa, atau dua mahasiswa. Saya coba bandingkan dengan mahasiswa Aligarh, Hyderabad, Lucknow, terus kemudian di seperti Sopam sendiri yang dulu juga kuliah S1, S2 di sini, itu juga gitu. Jadi satu mata kuliah, mereka nyebutnya di sini paper ya. Satu mata kuliah itu ketika ujian bisa sampai 20 halaman. 20 halaman. Minimal itu ya, katanya minimal ya. Itu 50 halaman. Itu satu mata kuliah ya, satu ujian ya. Satu ujian. Dan mata kuliah 25 halaman kita harus menjawab sebanyak itu. 20 ya. 20 halaman. Lah, 20-an. 20. Dan karena itu, kan dia sediakan itu kan buku untuk jawabannya sekitar 20 sampai ya, 25 dan halaman itu kan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk kalau misalkan kurang kertasnya itu boleh nambah. Atau diakali kali Bu ya, tulisannya digede-gedein ya. Memang itu salah, benar. Salah satu strateginya adalah tulisannya besar-besar, kemudian itu kan bergaris ya, atau bergaris apa. Yeah. Itu mereka spasinya dibuat jarang-jarang gitu. Oh gitu. Itu. Nah, terus kemudian karena ujian juga harus berbahasa Inggris ya. Mau nggak mau kan mahasiswa Indonesia harus matang dong bahasa Inggrisnya, meskipun katakanlah menghafal. Kalaupun menghafal, tulisannya nggak benar kan juga bisa beda artinya ya. Nah itu, jadi mereka dituntut untuk bukan cuma menghafal, tapi memahami materi yang diberikan selama kuliah dan harus bisa menerjemahkan pertanyaan itu. Nah kalau pertanyaannya aja nggak ngerti maksudnya apa kan susah untuk menjawab. Nah assignment itu juga ditulis tangan. Nah selama masa pandemi 2 tahun berturut-turut ini, jadi mereka tulis tangan di scan cam ya, karena mereka kan nggak punya scanner ya. Jadi pakai scan cam gitu, terus dikirim ke dosennya via WhatsApp. Ya. Kayak gitu. Nah ini uniknya ketika mahasiswa Indonesia sudah terbiasa dengan ujian tulis itu, mereka cenderung memilih ujian yang esai dibandingkan ujian yang pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda itu kecenderungannya adalah ketika salah satu nilainya berkurang. Iya. Jadi mereka kesempatan untuk memperoleh nilai yang bagus itu adalah dengan memberikan jawaban saat ujian. Mereka lebih memilih ke tipe soal yang esai gitu. Dan ya itu mereka jadi memang belajarnya katanya ya harus berjam-jam gitu. Perbedaannya setelah masa pandemi itu karena kalau dulu kan dikumpulkan dalam satu ruangan nih selama 2 jam atau 3 jam selesai. Tapi karena masa pandemi seperti ini, jadi dosen harus memberikan ujian secara wawancara. Jadi satu mahasiswa diberikan waktu sekitar 5 sampai 15 menit untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan dosen. Biasanya begini, ada yang pakai platform WA atau Google Meet atau Webex. Nah, masing-masing dosen meskipun dalam satu departemen ini beda-beda caranya, beda-beda. Nggak ada yang platformnya sama gitu, nggak, kecuali yang kemungkinan besar perguruan tinggi swasta ya,
itu mereka sudah ditentukan harus pakai platform apa. Mungkin ada katanya Bu, kalau di mana gitu ya, pas ujian wawancara itu seolah-olah sinyalnya jelek, suaranya kayak hilang, dia gini-gini aja mulutnya. Padahal dia memang nggak bersuara. Kalau itu saya kurang tahu persis ya. Kalau itu kurang tahu persis. Diakalin ya. Karena apa namanya? Mungkin masing-masing dosen punya apa ya? Rule sendiri-sendiri gitu ya. Itu nggak tahu itu tracknya mahasiswa mana, saya nggak tahu. Tapi yang saya pahami adalah memang mahasiswa kita itu ketika ujian gitu mereka udah nervous duluan, aduh nanti yang ditanya apa ya. Silabus memang sudah diberikan, tapi pertanyaan apa yang akan diberikan ke mahasiswa itu kan random. Nah itu mau nggak mau kan mereka harus baca semua materinya kan untuk semester itu gitu. Meskipun ada juga yang beruntung nih, ada cerita yang lucu ini. Jadi sudah belajar banyak, ditanya hanya 5 menit, pertanyaannya cuma 1, ketika dia berusaha untuk menjelaskan dosennya, oke, enough. Beruntung sekali ya. Beruntung sekali, tapi dia tidak merasa puas. Iya, karena iya. dia ingin memberikan. Tapi nilai tinggi udah di tangan. Sudah, dan itu mahasiswa harus mengikuti dari ujian dari awal sampai gilirannya dia. Karena kalau enggak nanti bisa-bisa ini apa namanya, pas mahasiswa si A cepet, perkiraan dia nanti saya jam segini, ini tiba-tiba aja bisa waktunya maju, tapi bisa juga nanti dia harus nunggu sampai selesai. Nah itu terutama juga dialami oleh mahasiswa tingkat terakhir yang dia ujian tesis atau disertasi ya, tesis. Ini juga dia meskipun udah ada jadwalnya tapi harus mengikuti dari mahasiswa yang diuji nomor awal sampai nanti giliran dia sampai terakhir. Itu tidak seharian full. Jadi ini ya yang perlu disiapkan mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di India nih. Pertama secara finansial, yang kedua adalah bahasa Inggris, yang ketiga adalah harus mempelajari mata kuliah yang nanti akan diambil apa, jurusannya apa, ini harus tahu bener nih, jangan sampai ikut-ikutan. Karena ini saya amati ada nih yang satu tempat itu kelatah gitu loh, ngambil itu aja gitu. Terus kemudian yang keempat adalah social culture ya. Terus yang kelima di India ini karena saya tambah nih, cuacanya sangat ekstrim. Nah ini benar-benar harus kuat. Karena kalau musim kemarau, mas-mas sendiri udah ngalami ya, sampai 49 derajat. Nah ya musim panas yang berlangsungnya mulai dari bulan April, Mei lah ya. Mei, Juni, sampai Juli, Agustus itu masih panas itu. Untuk di wilayah utara India. Terutama itu di utara ya. Tapi di utara yang paling utara sendiri itu malah dia ini ketika musim summer, dia di tempat yang nyaman. Karena cuacanya paling panas 23 ya. Nah, itu paling panas itu segitu. Nah, nanti pas musim dingin ya ekstrim banget juga, terutama yang di daerah utara. Kalau selatan ini aman ya. Selatan hampir tidak mengalami musim winter ya. Itu bisa untuk Delhi aja bisa -1. Nah, terutama yang utara, Himachal, Pradesh, terus kemudian mana nih? Iya, Punjab, terus North East itu juga ya. Karnataka bawah. Utarakan. Itu tuh akan mengalami cuaca yang sangat ekstrim juga. Itu sampai minus. Kashmir. Itu sampai minus. Karena di sana ada salju. Yang ada salju itu Kashmir, Jammu ada nggak ya? Enggak. Srinagar. Srinagar itu kan termasuk Kashmir, Mas. Srinagar kan. Oh iya Kashmir ya. Oh Jammunya nggak ada. Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, kemudian North East itu ada Meghalaya, kemudian
Mizoram, Manipur, terus Nagaland, ya, Arunachal, iya Arunachal Pradesh. Tripura. Tripura itu bukannya ibu kotanya ya? Hah? Oh, Mizoram udah. Tripura tuh negara bagian. Iya. Tripura bukan ibu kota. Bukan, itu negara bagian. Negara bagian ya. Sekarang udah jadi. Ya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih Bu Lesti. Sama-sama. Nanti berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh lagi tentang pendidikan dan mahasiswa seputar mahasiswa Indonesia yang ada di India. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel ini dan juga channel Pejuang Rantau India dan Indindo Project. Yeay. Ya, semuanya di channel-channel kami ini penuh dengan informasi terutama sekitar India. Sekali lagi terima kasih buat yang nonton. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir milinggi.